Saudara, ada banyak panganan menarik yang ada di Provinsi Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai. Salah satunya adalah keripik bawang yang diproduksi oleh Ibu Maila yang ada di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Dan panganan ini merupakan salah satu panganan yang sudah dikenal oleh masyarakat Kecamatan Kelapa di Kabupaten Bangka Barat. Nah, bagaimana proses pembuatannya dan seperti apa keripik bawang tersebut? Saya akan mengajak Anda dalam episode Desaku. Saudara, inilah kediaman Bu Maila, tempat di mana Ibu Maila memproduksi usaha keripik bawangnya. Dan sebentar lagi saya akan mengajak Anda semua untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan dari keripik bawang ini. Assalamualaikum Ibu Maila. Saya Revo dari TVRI. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Nah, maksud kedatangan kami di sini ingin melihat Bu ke proses pembuatan keripik bawang Bu ya yang Ibu jalani saat ini. Boleh nggak Bu? Boleh. Baik, Bu Maila, ini kan namanya keripik bawang Bu ya. Nah, keripik bawang ini terbuatnya dari bawang atau bagaimana sih Bu? Dari terigu, tapi bumbu banyak pakai bawang. Banyak pakai bawang Bu ya. Oh. Pakai daun seledri dan bumbu. Bu, lainnya. bisnis keripik bawang yang Ibu jalani saat ini itu awalnya itu idenya dari mana Bu? Awalnya dari masalah ekonomi. Nah, Dari masalah ekonomi Bu. Nah, maksudnya gimana Bu? orang kan bikin kue sering malas-malas. Akhirnya nyoba, lama-lama, wah, pasarannya nih agak bagus. Kita kan kalau bikinnya di mana setiap hari. Inilah mulai. Oh, berarti sebelum membuat keripik bawang ini, berarti sebelumnya Ibu pernah juga mencoba membuat usaha-usaha lainnya Bu ya? Tadi kue itu salah satunya. Dan ternyata keripik bawang ini yang justru mendapat perhatian yang besar Bu, gitu Bu ya? Oke, Bu, untuk keripik bawang ini Bu, ini ide awalnya Bu mau membuat keripik bawang itu kenapa Bu? Ide awal bawangnya tak nyari yang tahan lama, yang belum ada di wilayah restoran-restoran sini. Belum ada di wilayah sini Bu ya? Belum. Berarti Ibu yang pertama? Pertama dulu 1.000 jual, kurang 1.000, kurang laku 5.000, nah 5.000 malah laku. Sekarang 10.000. Sekarang dijual 10.000. Oke, Ibu, untuk keripik bawang ini bahan baku yang Ibu gunakan itu apa saja? Terigu, telur, daun seledri, bawang, banyak pakai bawang gitu. Cuma yang lebih banyak pakai bawang. Bawang. Berarti yang menjadi rasa khasnya itu dari bawangnya itu ya. Baik, Ibu, ini untuk usaha keripik bawang ini Ibu itu sendirian atau dibantu juga sama atau ada yang terlibat Bu yang lainnya Bu? Ada, kalau pas omset, pas orderan banyak nanti orang. Oh, berarti pas orderan banyak ada yang bantu Bu ya? Ada. Untuk orderan banyak itu biasanya waktu kapan sih? Pas liburan. Pas liburan kan mobil dari Mentok ke Pengkal ke Sungai Tamasa kan banyak ramai. Nah, kadang-kadang walaupun pakai orang lebih kewalahan kita, alat kurang. Berarti ketika jumlah pesanan banyak harus ada yang bantu Bu ya. Oke Bu, jadi kan tadi kedatangan saya ke sini kan ingin melihat secara langsung nih Bu, bagaimana proses pembuatan keripik bawang ini. Nah, Ibu, sekarang kita bisa langsung Bu ya. Kita lihat prosesnya Bu ya. Ayo Bu. Usaha keripik bawang Ibu Maila ini dilakukan dengan sangat sederhana. Usaha ini pun dilakukannya di rumah sederhana miliknya. Namun siapa sangka, usaha sederhana ini mampu menjadi penopang ekonomi bagi Ibu Maila dan keluarganya.
Saudara, ternyata tidak ada bahan-bahan khusus yang digunakan Bu Maila untuk pembuatan keripik bawang ini. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, ini adalah bahan-bahan yang tadinya sudah tercampur Bu ya. Di sini terdiri dari tepung terigu, ada garam, ada daun seledri, dan yang pasti tentu ada bawangnya. Nah, setelah bahan tadi dicampur semuanya, lalu dimasukkan ke dalam wadah ini, dan setelah itu baru ditekan seperti ini. Nah, tujuan dari ditekannya bahan-bahan ini adalah agar pada saat untuk mempermudah proses selanjutnya, yaitu proses penggilingan. Nah, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses penggilingan dari bahan pembuatan keripik bawang ini. Nah, saudara, setelah proses pengadonan tadi dengan mencampurkan semua bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan keripik bawang, setelah ini baru masuk ke proses penggilingan. Nah, proses penggilingan ini tujuannya apa, Bu? Penipisan, 3 kali giling. 3 kali giling, berarti satu wadah ini bisa menjadi 3 lembar ya? 2 lembar. 2 lembar seperti ini ya. Jadi proses penggilingan ini bertujuan untuk memipihkan Bu ya, memipihkan agar nantinya keripik bawang ini mudah untuk digoreng begitu Bu ya. Oke, baik. Kita akan menggiling bahan baku ini. Proses penggilingan adonan keripik bawang merupakan tahapan terpenting yang dilakukan dengan menggunakan mesin yang ia beli secara pribadi. Ketebalan dan kerataan menjadi hal penting pada proses ini. Butuh ketekunan dan keuletan pada proses penggilingan ini untuk menjaga adonan keripik bawang tetap utuh dan padat. Baik saudara, saya akan mencoba melakukan proses penggilingan dari bahan baku keripik bawang ini. Kita langsung masukin Bu ya.
Proses penggilingan dilakukan secara berulang-ulang agar memperoleh hasil adonan yang baik dan merata dengan kepadatan yang pas. Setelah digiling, adonan kemudian ditiriskan untuk selanjutnya memasuki tahapan pemotongan adonan. Saudara, setelah tadi dilakukan proses penggilingan yang dilakukan secara beberapa kali untuk membuat bahan adonan itu menjadi sangat pipi. Nah, proses selanjutnya kita akan tanya kepada Bu Maila. Bu Maila, proses selanjutnya setelah penggilingan apa ini, Bu? Pemotongan. Ya. Kita potong ya? Iya, Bu, kita potong. Setelah adonan ditiriskan, kemudian adonan disusun berlapis-lapis untuk kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, saudara, saya akan mencoba untuk melakukan proses pemotongan adonan keripik bawang ini yang menggunakan pisau yang khusus ini, Bu ya. Nah, ini memang khusus untuk memotong adonan ini atau bagaimana, Bu? Memang untuk memotong adonan. Adonan ini. Oke, saudara, saya akan mencoba untuk memotong adonan seperti yang tadi Ibu Maila lakukan. Setelah diiris-iris, kemudian adonan siap untuk digoreng.
bawang adalah produk yang akan menjadi andalan Ibu Maila menargetkan tahun ini akan memasuki pasar modern untuk memperlebar konsumennya. Pada proses penggorengan, kualitas minyak menjadi perhatian serius bagi Ibu Maila. Untuk menghasilkan keripik bawang yang renyah, minyak yang digunakan haruslah dengan kualitas yang sangat baik. Nah, saudara, saat ini saya akan mencoba menggoreng tadi bahan yang sudah kita potong. Langsung digoreng, Bu, ya. Oke.
Setelah digoreng, keripik bawang kemudian memasuki tahap terakhirnya, yakni tahap pengemasan. Baik saudara, tadi setelah melalui beberapa proses mulai dari pencampuran semua bahan menjadi adonan, dan setelah itu masuk kepada proses penggilingan, lalu selanjutnya digoreng, dan inilah proses terakhir dari pembuatan keripik bawang Ibu Maila. Nah, proses terakhir yaitu proses pengemasan. Di sini Ibu Maila membungkus hasil dari keripik bawang ini ke dalam sebuah kemasan, di mana di dalam satu kemasan itu seberat 150 gram, Bu ya. Nah, baik Ibu, setelah pengemasan ini merupakan proses terakhir, Bu ya. Baik, kita ngobrol-ngobrol dulu, Bu. Untuk keripik bawang yang Ibu jalani sekarang ini, Bu, itu dalam satu harinya biasanya Ibu bisa menghasilkan berapa banyak, Bu? Kadang 20 bungkus, 40 bungkus, bisa juga 80 bungkus. Dalam satu hari, Bu ya. 80 bungkus itu Ibu jual ke mana, Bu? Restoran-restoran. Restoran-restoran yang ada di Kelapa, di Marasenang. Iya. Oh, berarti masih di sekitaran Kecamatan Kelapa, Bu ya. Nah, ini ada nggak, Bu, rencana untuk kedepannya untuk bisa mengembangkan, Bu, agar produk Ibu ini bisa dikenal bukan cuma di Kecamatan Kelapa, tapi juga di Kabupaten Bangka Barat, bahkan di Bangka Belitung ini, Bu? Udah lama cita-cita, tapi belum, kurang modal. Kurang modal. Oke, modal menjadi salah satu kendala, Bu. Terus apa kendala-kendala lainnya yang selama ini Ibu hadapi selama menjalani usaha keripik bawang ini? Itulah cuman modal. Kalau pemasaran kan, misalnya ada yang mau bantu, Ibu nak masar di pangkal, gimana caranya? Ya, berarti ada keinginan untuk bisa mengembangkan usaha ini, Bu ya. Baik Ibu, ini kan termasuk salah satu usaha rumahan, usaha UMKM, Bu ya, yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. Dukungan pemerintah sejauh ini terhadap usaha yang Ibu jalan ini bagaimana? Pelatihan. Atau ikut-ikut pameran begitu? Pameran, pelatihan. Ya. Ibu menjalani usaha ini udah berapa lama? Lebih 5 tahun. Sudah lebih dari 5 tahun. Ya. Untuk tanggapan masyarakat Ibu terhadap produk Ibu ini bagaimana sejauh ini? Alhamdulillah bagus. Ya, baik Ibu, untuk ini kan sudah proses pengemasan. Nah, ini ini cuma satu ukuran bungkus, Bu? Ada yang kalau di warung bakso di samping jalan kecil-kecil Ya. 5.000. Ada 5.000. Tapi dekat restoran 10.000. Yang seperti ini dijual 10.000, Bu ya. Dalam satu bulan, Ibu, kalau dalam satu bulan omset yang Ibu terima dari usaha keripik bawang ini berapa, Bu? Bisa nyampai 5 juta, 6 juta. 5 juta, Bu ya. Berarti cukup besar, Bu ya. Nah, saudara, ternyata usaha-usaha rumahan yang dikelola oleh masyarakat lokal ternyata dapat memberikan dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Dengan pembuatan produk lokal seperti keripik bawang ini dengan bahan-bahan yang sebenarnya sederhana, bahan-bahan yang biasanya memang dapat kita temui seperti tepung terigu dan juga bawang. Ternyata usaha ini dapat berkembang. Tapi yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah agar usaha-usaha yang termasuk dalam kategori UMKM ini dapat berkembang dan produk seperti keripik bawang ini dapat dikenal bukan hanya di Kabupaten Bangka Barat, tetapi juga di Provinsi Bangka Belitung, bahkan cita-citanya agar bisa dikirim ke daerah lainnya, Bu ya. Dan saudara, kami akan terus mengeksplor potensi-potensi desa yang ada di Provinsi Bangka Belitung dalam program Desaku. Akhir kata saya Dev Revolino, sampai jumpa.